Ya, pemirsa, apa yang ada di benak Anda saat mendengar gerakan revolusi mental? Dan kita tahu gerakan revolusi mental adalah program yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan di tahun 2015 ini, tepatnya akhir 2015 ini, sudah seperti apa perjalanan gerakan revolusi mental tersebut? Nanti kita akan berbincang dengan pakar sosiolog Paulus Wirotomo. Dan sebelum kita berbincang, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dengan mengusung revolusi mental, Joko Widodo dan pasangannya Yusuf Kala memenangkan kursi kepemimpinan Indonesia. Revolusi mental merupakan nawacita dari 9 program pemerintahan baru periode 2014 hingga 2019 yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi politik dan memperkuat kepribadian bangsa. Namun dalam realisasinya bangsa ini masih terseok-seok menjalankan gerakan revolusi mental. Pada 6 bulan pertama, fokus pemerintah Joko Widodo pada pembangunan infrastruktur fisik telah berjalan dengan baik. Pemerintahan Jokowi tercatat membangun pelabuhan, jembatan, jalan, dan jaringan kereta api. Namun gerakan revolusi mental yang menitik beratkan kepada pembangunan manusia belum berintegrasi dengan pembangunan infrastruktur. Sebagian masyarakat belum banyak ikut berpartisipasi dalam gerakan revolusi mental karena hukum banyak diabaikan. Korupsi masih merajalela, pelanggaran HAM masih sulit dicegah. Menurut sosiolog Universitas Indonesia sekaligus anggota kelompok kerja revolusi mental, Paulus Wirotomo, revolusi mental harus diawali dengan perubahan pola pikir dan juga disiplin serta taat hukum. Keadaan di Indonesia ini itu kelihatan banyak kemerosotan. Ya, dan kemerosotan itu disebabkan oleh masalah mental. Misalnya keadaan ekonomi kita, keadaan politik kita yang carut marut, konflik-konflik antar kelompok, ya, antar agama, antar suku, kemudian bahkan tawuran mahasiswa. Ini ada apa mental kita yang tidak baik? Ya, itu tadi tayangan tentang apakah gerakan revolusi mental masih tetap relevan, dan kita akan berbincang dengan pakar sosial kita, Pak Paulus Wirotomo. Terima kasih sudah menghadir di Halo Indonesia. Pak Paulus, sebenarnya sudah sejak pemerintahan Joko Widodo digaungkan gerakan revolusi mental. Menurut Pak Paulus, sudah seperti apa perjalanannya? Ya, ini boleh dibilang perjalanan 1 tahun pertama kan. Ya. Pada awal ketika Pak Jokowi mau memimpin kabinet kan beliau membuka rumah transisi. Ya. Nah, pada waktu membuka rumah transisi selama 2 bulan, revolusi mental itu digodok oleh satu pokja. Pokja revolusi mental selama 2 bulan selesai, diserahkan kepada beliau, lalu beliau masuk mulai dalam pemerintahan. Nah, dalam beberapa bulan setelah itu kelihatannya Pak Jokowi agak tersedot oleh berbagai macam hal sehingga revolusi mental agak keteteran ya, agak, bahkan kita ingat pada waktu itu banyak orang mengatakan ini mana revolusi mentalnya, apa sudah mental gitu ya. Tapi kemudian sekarang ya saya kira sudah 2-3 bulan ini mulai bergulir ya. Tapi kegiatannya kelihatannya pada tahun pertama ini baru pada sosialisasi ya. Karena itu kita lihat banyak berupa iklan-iklan ya, berupa tayangan-tayangan di televisi dan lain-lain. Jadi orang juga sudah mulai menanyakan, loh, apakah revolusi mental hanya berupa iklan-iklan saja? Nah, itulah yang sekarang terjadi. Tapi sebetulnya pada menginjak mulai masuk tahun depan akan lebih banyak kegiatan-kegiatan lain yang sudah mulai lebih masuk kepada materi dan gerakannya. Gerakan materi masuk pada materi dan gerakan, tapi kemarin masih ada sosialisasi. Nah, Pak Paulus, sebenarnya kan kita butuh partisipasi masyarakat. Betul. Sebenarnya bukan pembangunan institusi saja, bukan hanya jargon-jargon saja. Betul. Nah, menurut Pak Paulus, sebenarnya apa yang salah? Kenapa masyarakat kok disosialisasi tapi tidak ikut berpartisipasi ya? Gitu. Oke. Jadi bagus sekali, kata partisipasi itu harus segera muncul ya. Begitu revolusi mental, partisipasi, karena ciri dari revolusi mental kita ya, yang diadakan oleh terutama dipimpin oleh Pak Jokowi ini adalah sebenarnya partisipasi dari seluruh masyarakat. Jadi namanya revolusi mental. Nah, dia adalah gerakan
gerakan sosial. Tetapi tadi betul juga bahwa ketika disosialisasikan berupa iklan dan segala macam, ya rakyat hanya melihat ini ada apa dan belum bisa berpartisipasi. Saya pikir tidak salah rakyat kalau tidak berpartisipasi karena dia tidak tahu apa yang mau dipartisipasi. Tadi kata Pak Paulus tidak tahu apa yang mau dipartisipasikan. Ya. Berarti sebenarnya makna revolusi mental itu sendiri tidak sampai atau tidak ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Belum sepenuhnya setidak-tidaknya. Sebenarnya mungkin di sini adalah satu tempat atau ruang. Mungkin Pak Paulus bisa ceritakan kepada masyarakat atau jelaskan sebenarnya makna revolusi mental yang mungkin bisa dicerna oleh semua kalangan, termasuk kalangan bawah loh. Oh ya, seluruhnya. Nah, seperti apa sih sebenarnya gerakan revolusi mental? Ya, saya kira saya akan mulai dulu dari nilai-nilainya apa. Gitu Nilai-nilai. Ya, jadi revolusi mental pada dasarnya adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara partisipatif dari pemerintah sampai kepada rakyat untuk merubah terutama sikap dan perilaku dan cara berpikir masyarakat Indonesia ya mengikuti nilai-nilai tertentu yang cuma dipilih beberapa nilai saja karena kalau terlalu banyak nilai-nilai nanti bingung. Jadi hanya beberapa nilai yang disebut nilai-nilai strategis. Nah, nilai strategisnya itu begini. Ada 3, itu adalah integritas. Nah, kedua etos kerja. Integritas, etos kerja. Ya, etos kerja, dan ketiga adalah gotong royong. Terus yang terakhir di dalam gotong royong itu ada yang disebut saling menghargai. Jadi masyarakat Indonesia ini dari berbagai macam golongan harus bisa saling menghargai sehingga tidak ada lagi konflik-konflik antar golongan seperti yang sekarang kita alami. Itu nilai-nilai yang ada di dalam revolusi mental kita. Baik Pak Paulus, tapi tetap saja menurut saya masih kurang. Nanti kita akan bahas lebih simpel ya Pak Paulus. Sebenarnya contoh sederhana gerakan revolusi mental ya Pak Paulus. Tapi kita masih akan harus jeda dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Halo Indonesia masih akan berbincang tentang apakah gerakan revolusi mental masih relevan hingga tahun mendatang. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini.